Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu, Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Kami mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning. Anggota kelompok kami terdiri dari 3. Yang pertama, Rizka Andriani dengan NIM 34032100072 dan saya sendiri Vera Miranda dengan NIM 34032100068 dan Septi Anggraeni dengan NIM 34032100062. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ERP. Apa sih ERP itu? Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan proses pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian software yang terintegrasi. Pada dasarnya, ERP adalah aplikasi yang mengotomatisasi proses bisnis, mengontrol dan mengumpulkan masukan dari berbagai data. Selanjutnya adalah jenis ERP berdasarkan implementasi. Yang pertama, ERP on-premise. Ini adalah software ERP yang digunakan secara langsung dalam perangkat di perusahaan. Sistem ini dirancang untuk semua ukuran perusahaan, meskipun mungkin lebih sesuai untuk perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua adalah Open Source ERP. Seperti halnya software open source lainnya, jenis ERP ini memungkinkan perusahaan untuk memeriksa, memodifikasi, dan meningkatkan kode sumber ERP. Adanya ERP open source, perusahaan mampu menyesuaikan aplikasi agar lebih sesuai dengan tempat kerja. Yang ketiga, ERP berbasis cloud. Jenis ERP ini tersedia melalui layanan hosting cloud. Opsi ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses data secara real-time selama perusahaan memiliki akses internet. Software ERP berbasis cloud umumnya cocok digunakan dalam perusahaan besar. Yang keempat, Hybrid ERP. ERP ini merupakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang memadukan penyebaran on-premise dan berbasis cloud. Untuk yang selanjutnya, yaitu manfaat sistem ERP. 1. Visibilitas dan efektivitas alur kerja. Sebelum menggunakan sistem ERP, koordinasi antara beberapa tempat kerja membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Jika ingin memperbarui bagian tertentu dari perusahaan, kamu harus menelpon atau mengunjungi kantor pihak terkait. Kemudian, untuk yang kedua yaitu analisis data. Untuk menjalankan perusahaan, pengambilan keputusan perlu dipandu oleh data yang akurat. Nah, ERP jadi solusi untuk menyediakan metode pengumpulan data, analitik, dan pelaporan. Bahkan ada cara untuk menganalisis data secara real-time untuk membuat perubahan instan pada proses produksi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, solusi penjadwalan. Manfaat selanjutnya adalah mempermudah perusahaan dalam hal penjadwalan. Perusahaan dapat mengatur shift kerja karyawan, kapan inventaris dikirim, dan kapan waktunya perusahaan menjalani pemeliharaan. Kemudian untuk yang keempat yaitu kolaborasi lintas departemen. Semakin banyak departemen yang memiliki perusahaan, semakin penting untuk mengelola komunikasi internal untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Oleh karena itu, ERP hadir sebagai alat komunikasi yang berfungsi mengatur segala dokumen yang dipindai, file, email, teks, dan rekaman panggilan telepon. Bahkan ada saluran internal pribadi untuk komunikasi instan seperti aplikasi sales CRM atau komunikasi dengan pelanggan. Kemudian untuk yang kelima adalah manajemen risiko dan keamanan data. Sistem ERP juga bermanfaat untuk melindungi perusahaan dari praktik penipuan di era digital. Jika bisnis suatu perusahaan beroperasi secara online, maka perusahaan dapat memberikan keamanan tambahan dengan melakukan audit otomatis dan pemantauan penipuan.
Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, seperti perusahaan harus mempertimbangkan beberapa variabel unik dalam kegiatan bisnis mereka. Yang selanjutnya yaitu modul-modul penting dalam ERP. Yang pertama, Accounting Management. Setiap industri perusahaan sangat membutuhkan modul ERP Accounting Management atau manajemen keuangan. Sebab setiap perusahaan pasti akan mengelola arus kas, utang piutang, pembayaran, dan transaksi lainnya. Bahkan untuk perusahaan kecil pun pasti akan melakukan hal-hal seperti itu. Yang kedua, Inventory Management. Setiap perusahaan pasti akan memiliki stok barang, entah itu berupa barang dagangan atau aset. Nah, modul manajemen inventari sangat diperlukan untuk sistem ERP. Fungsinya yaitu untuk melakukan pelacakan barang, pengendalian stok barang di gudang, pesanan barang ke pemasok, dan sebagainya. Yang ketiga ada Manufacturing Management. Fungsi dari modul ini yaitu untuk menyederhanakan proses manufaktur yang sangat kompleks. Beberapa fitur yang terdapat di dalam modul ini yaitu bisa melakukan perencanaan produksi, pengaturan rute produksi, pemantauan jumlah stok bahan baku, dan bahan jadi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, Warehouse Management. Untuk industri manufaktur, modul manajemen gudang sangat diperlukan untuk mengelola stok gudang, memantau pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan modul ini akan memberikan informasi secara akurat dan real-time mengenai inventaris. Yang kelima ada Supply Chain Management. Perusahaan manufaktur juga membutuhkan modul Supply Chain Management. Modul ini akan membuat perusahaan Anda terlihat ke seluruh rantai pasukan mulai dari awal hingga akhir. Yang keenam ada Purchasing Management. Modul Purchasing Management atau manajemen pembelian juga memiliki peranan yang sangat penting seperti halnya modul Inventory Management. Modul ini sangat penting terutama untuk perusahaan manufaktur, retail, dan grosir karena bisa mengelola pembelian barang. 7 ada Project Management. Manajemen proyek merupakan modul sistem ERP yang harus dimiliki oleh perusahaan konstruksi dan permesinan. Sebab modul ini akan membantu perusahaan dalam membuat rencana proyek, mengatur anggaran di setiap proyek, mencatat waktu kinerja karyawan, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu Customer Relationship Management. Sebenarnya modul ini hampir sama seperti modul SCM, tapi modul Customer Relationship Management lebih berfokus kepada manajemen pelanggan. Fungsi dari modul ini tidak akan lepas dari manajemen pelanggan, seperti contoh riwayat transaksi, laporan pola perilaku pembeli. Untuk yang selanjutnya, yang kesembilan ada Sales Management. Modul ini sangat efektif untuk mengelola prospek dan pelanggan, terutama untuk perusahaan yang menjual servis dan produk yang membutuhkan solusi terbaik. Modul ini bisa membuat penawaran dan faktur, pemantauan siklus penjualan, dan laporan penjualan dengan lebih terperinci. Yang ke-10 ada Human Resource Management. Modul ini sangat berguna untuk mengelola sumber daya manusia supaya lebih efektif lagi. Semua kegiatan yang berhubungan untuk pengelolaan karyawan bisa dipantau dengan modul ini. Misalnya, Anda bisa melacak jam kerja dan kehadiran. Dari materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ERP memiliki beberapa manfaat yang efektif membantu perusahaan menjalankan bisnisnya. Beberapa manfaat ERP termasuk kemudahan mendapatkan sumber informasi, komunikasi ke seluruh area bisnis, dan laporan data real-time yang akurat. Singkatnya, sistem ERP tidak hanya melancarkan kegiatan operasional, melainkan juga efektif mengurangi redundansi dan menghemat biaya operasional. Menariknya lagi, sistem ERP telah berkembang selama bertahun-tahun. Dari model perangkat lunak tradisional yang menggunakan server klien fisik ke perangkat lunak berbasis cloud yang menawarkan akses jarak jauh berbasis web.
Dengan segala kemudahan tersebut, tidak heran jika sistem ERP menjadi solusi terbaik untuk mengembangkan bisnis. Meskipun demikian, sistem ERP bisa menjadi tidak efektif jika perusahaan tidak menerapkannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, sangat penting untuk merencanakan bisnis secara matang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.